Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Peserta selaku guru bahasa Indonesia kami dan juga semua teman-teman saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin menceritakan mengenai pengalaman saya yang sangat berkesan, yaitu ketika saya memasuki OSIS dalam proyek demokrasi. Sekedar informasi, saya dari kelas 7 bukanlah dari kepengurusan OSIS. Karena pada kelas 7 saya sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk mengikuti seleksi OSIS. Karena pada saat itu, saya hanya memiliki 3 target. Pertama, fokus pada prestasi akademik saya. Kedua, cukup mendapatkan teman yang baik. Dan yang ketiga adalah aktif di dalam kelas. Akan tetapi, ternyata saya juga suka aktif di luar kelas. Salah satunya adalah pada acara panen karya. Di situ saya menjadi perwakilan kelas yang membawa saya menjadi panitia panen karya. Di situ saya menjabat sebagai sekretaris. Setelah acara panen karya, saya merasa ternyata cukup mengasyikkan mengikuti acara kepanitiaan seperti itu. Itulah mengapa saya sedikit mengubah target saya di kelas 8. Target saya menjadi terus fokus terhadap belajar dan bisa membagi waktu. Yang kedua, aktif di kelas maupun di luar kelas. Dan yang terpenting adalah membangun relasi di luar kelas. Upaya saya yang pertama adalah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan juga ketua kelas. Akan tetapi, sebelum menjadi calon ketua OSIS, saya harus melewati berbagai tahap. Tahap pertama, yaitu saya harus melakukan seleksi dalam kelas. Saya melakukan presentasi visi-misi yang sudah dirundingkan secara bersama-sama. Dan alhamdulillah saya lolos untuk tahap berikutnya, yaitu tahap kedua melakukan presentasi mengenai visi-misi dan melakukan wawancara bersama guru dan juga tim proyek demokrasi dan para pengurus OSIS periode sebelumnya. Di situ saya melawan bersama 12 kelas lainnya. Dari 13 kelas, hanya 6 perwakilan yang akan lolos ke tahap berikutnya. Sebagian besar dari mereka adalah kepengurusan OSIS. Akan tetapi, saya rasa tidak ada salahnya juga saya mencoba bersaing melawan mereka semua. Dan atas kegigihan saya berhasil untuk lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pemasangan calon ketua OSIS dengan calon wakil ketua OSIS. Di sini prosesnya sedikit lebih lama, dikarenakan tim proyek guru dan juga kakak-kakak pengurus OSIS harus menentukan pasangan calon yang tepat sekali. Setelah beberapa hari kemudian, muncullah suatu kepastian yang pasti, yang dimana saya sebagai calon wakil ketua OSIS dipasangkan dengan partner saya, yaitu Aditya Kamil sebagai calon ketua OSISnya. Walaupun pada saat itu kami tidak memiliki chemistry yang cukup bagus, akan tetapi saya yakin chemistry itu dapat dibangun seiring berjalannya waktu. Dan juga tidak sampai di situ, para pasangan calon harus mengikuti beberapa serangkaian acara, seperti melakukan debat, kampanye online, kampanye kreatif, dan juga orasi di depan umum bersama penampilan tim ses. Ketika pembentukan tim sukses, saya sangat merasa bersyukur sekali karena tim ses saya dapat tampil bersama dengan sangat baik dan sangat totalitas mendukung kami. Dan siapa sangka, ternyata relasi yang saya bawa selama ini itu sangat terasa manfaatnya ketika pembentukan tim ses. Hal ini dibuktikan dengan 90% anggota tim ses merupakan kenalan saya semua, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya sangat terima kasih sekali kepada mereka. Dan juga mungkin banyak orang-orang berpikir bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki latar belakang OSIS bisa menjadi wakil ketua OSIS. Dan banyak sekali tuntutan seperti yang terpilih harus dari OSIS dan lain sebagainya. Akan tetapi justru itu menjadi motivasi saya sendiri. Saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya itu bisa dan saya akan memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan ini kepada saya. Saya tahu mana yang bisa saya kendalikan dan mana yang saya tidak bisa kendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan omongan maupun pikiran orang lain. Akan tetapi saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya fokus untuk mengembangkan diri saya dan juga fokus untuk terus maju, pantang menyerah dan selalu berpikir positif. Lalu berkat dukungan dan juga dukungan mereka dari guru, keluarga, teman-teman semua, dan juga tim sukses saya, alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Perjalanan saya rasanya baru saja dimulai, karena saya harus terus belajar dan memperdalam lebih banyak mengenai OSIS agar bisa
juga kita harus keluar dan mencari jalan kita sendiri. Ada suatu kata yang selalu menjadi motivasi saya selama ini, yaitu do and come with fears, yang artinya adalah maju dan datanglah bersama perasaanmu yang takut itu. Mungkin tidak semua orang itu siap 100% ketika diberi kesempatan, akan tetapi pengalaman dan juga kesempatan itu mahal sekali. Jadi ketika kita diberi kesempatan, teruslah maju dan jangan takut untuk mengambil kesempatan itu. Mungkin itu saja pendapat singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada